Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Pokok 55 dimana Anda berada. Berjumpa lagi kita dalam acara Bincang Sehat. Bersama saya Dewi dari Promosi Kesehatan selaku host pada hari ini. Di Bincang Sehat kali ini kita akan mengenal lebih jauh terkait masalah kesehatan jiwa. Seperti sudah kita ketahui, di RSUD Panglima Sebaya sudah ada pelayanan dokter spesialis jiwa sejak bulan Agustus 2023. Dan pada hari ini di tengah-tengah kita sudah hadir dua orang narasumber, dokter muda dan pastinya sangat berkompeten di bidang kesehatan jiwa. Langsung saja kita sapa mereka. Yang pertama ada Dr. Aulia Fadilah Lompi, spesialis kedokteran jiwa. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan yang kedua ada Dr. Lutfi Jauhari, spesialis kedokteran jiwa. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Sehat ya dok? Sehat. Alhamdulillah. Tetap semangat ya dok. Ya. Nah, di bulan Maret ini kita ada dua momen peringatan internasional. Yang pertama, di tanggal 8 Maret ada Hari Perempuan Internasional, dan di tanggal 15 Maret ada Hari Tidur Sedunia. Saya ingin bertanya nih dok, bagaimana maksud dan tujuan peringatan ini, dan apa hubungannya dengan kesehatan jiwa? Silakan dijawab dok, dari Dr. Aulia dulu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dewi. Sangat tepat ya, pada bulan Maret ini, tepatnya pada tanggal 8 Maret kemarin, tahun 2024 ini, kita merayakan Hari Perempuan Internasional ya. Saya perempuan dan Mbak Dewi juga perempuan. Di mana setiap tahunnya kita merayakan. Sebelum kita membahas bagaimana kesehatan mental itu berpengaruh kepada perempuan, ada baiknya kita bahas dulu secara definisi ya. Secara definisi, kesehatan jiwa itu merupakan kondisi di mana ketika seseorang itu mampu mengeksplor dirinya, kemudian dia mampu secara mental, sosial, dan mampu berkembang secara baik ya, itu menurut dari Kemenkes RI sendiri. Adapun faktor resiko mengapa perempuan ini banyak mengalami gangguan mental atau gangguan kesehatan, dari laporan data dari Riskesda sendiri itu dari 1 sampai 5 perempuan itu mengalami masalah kesehatan jiwa. Tentunya ini banyak faktor resikonya ya. Yang pertama secara hormonal, kita tahu kalau kita perempuan ini banyak hormon-hormon yang mempengaruhi. Yang kedua, karena kita ini bisa multitasking ya, banyak mengerjakan pekerjaan di suatu waktu. Berbeda dengan pria yang mereka hanya bisa berfokus satu kegiatan saja, tapi kalau pada perempuan ini kita bisa melakukan banyak hal di satu waktu. Kemudian yang ketiga, perempuan ini juga berkaitan dengan kurangnya otonomi ya, jadi banyak kemauannya dia, banyak keinginannya dia, tapi terhambat di suatu kayak mungkin dia terhambat dari keluarga atau mungkin dari budaya, ya, kemudian dari kesetaraan gender dan budaya patriarki di Indonesia yang masih sangat tinggi. Nah, yang keempat juga karena faktor resiko dari KDRT sendiri ya, banyak korban dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, tidak cuma secara fisik, finansial, verbal, bahkan emosi itu perempuan banyak dapatkan. Nah, kemudian adanya suatu stereotip ya, kadang perilaku-perilaku berulang yang perempuan kadang tidak mampu untuk mengatasinya. Dan perempuan sendiri ini masuk dalam 3 populasi yang rentan mengalami gangguan kejiwaan, selain dari masalah lansia dan anak. Ya, begitu Mbak Dewi. Jadi tanggal 8 Maret ini didedikasikan untuk perempuan agar meraih hak yang sama dengan laki-laki di segala bidang ya dok ya? Ya, tentunya. Lanjut nih dok, yang di tanggal 15 Maret ada momen Hari Tidur Sedunia. Bisa dijelaskan nih dok? Oh iya. Silakan Dr. Lutfi. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Iya. Jadi sangat penting ya terkait Hari Tidur Sedunia. Jadi momen seperti ini sangat penting karena ada beberapa orang, bahkan kita sendiri kadang tidak sadar bahwasanya pentingnya itu tidur. Jadi tidur yang berkualitas, berkuantitas yang bagus itu akan berpengaruh pada kehidupan nantinya.
Bayangkan kalau misalkan kualitas dan kuantitas tidur kita terganggu, itu pasti akan banyak berpengaruh tuh dari kesehatan jiwa kita, seperti adanya gangguan mood, kemudian belum bicara lagi tentang kecelakaan kerja, kemudian pengaruh penyakit hormonal. Karena memang di situ kalau misalkan kita mengalami kesulitan tidur, itu ada beberapa sistem di otak, yaitu irama sirkadian, yang mana itu mengatur pola tidur kita. Nah, di situ apabila dia terganggu, maka sistem-sistem fungsi di organ itu akan terganggu. Contohnya saja misalkan orang dengan gangguan sirkadian, dengan adanya insulinnya, reaksi insulinnya juga akan terganggu sehingga menyebabkan diabetes. Kemudian ada penyakit ginjal, penyakit jantung, dan bahkan bisa meningkatkan resiko kanker seperti itu. Jadi ini makna sangat luas sekali terkait pola tidur itu sendiri. Ya, seperti itu. Oh iya. Jadi momen ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat perihal pentingnya tidur yang berkualitas bagi kesehatan fisik dan mental. Iya, betul. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan seputar pelayanan kesehatan jiwa ya dok. Ke dokter Lutfi dulu. Bagaimana sih konsep kesehatan jiwa itu sendiri? Silakan dijawab. Jadi konsep kesehatan jiwa itu banyak ya. Jadi bukan hanya kita menangani masalah mental health saja, tapi juga bagaimana nanti kita di masyarakat atau di kehidupan sehari-hari itu bisa mampu dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Jadi itu gimana dia bisa beradaptasi, bisa compliance terhadap pergaulannya, pekerjaannya, dan sebagainya. Seperti itu. Dokter Aulia, ada yang bertambahkan? Ya, saya izin menambahkan ya. Jadi aspek kesehatan jiwa ini kita ada 4 aspek ya. Jadi yang pertama adalah aspek biologi, ya kita tidak bisa pungkiri bahwa 50% masalah kejiwaan itu asalnya dari biologi. Kemudian yang kedua adalah aspek psikologi ya, bagaimana seseorang itu mampu mengatasi masalah psikologinya ya. Jadi itu 10% tuh dari situ. Nah yang ketiga adalah masalah sosial, bagaimana mampu menghadapi lingkungannya, beradaptasi sosialnya, dan yang terakhir adalah spiritual ya, bagaimana kemampuan dalam beribadah, fokus ya, itu sangat berkaitan erat. Jadi kalau 4 aspek ini terganggu, itu sudah masuk ke gangguan jiwa. Jadi semuanya harus terganggu. Jadi bukan salah satu poin saja. Jadi 4-4-nya tuh yang mempengaruhi. Ya. Baik. Lanjut ke pertanyaan berikutnya nih dok. Hal apa aja yang berdampak pada kesehatan jiwa? Silakan dijawab Dokter Aulia. Banyak hal yang berdampak ya. Kalau kesehatan jiwa kita tidak baik, tentunya berdampak pada kesehatan fisik kita sendiri ya. Jadi kesehatan fisik itu sama halnya dengan kesehatan jiwa ya. Jadi Kemenkes pun juga sekarang sudah memprioritaskan pelayanan kesehatan jiwa, itu sudah masuk dalam 10 prioritas dalam penanganan masalah-masalah kejiwaan. Jadi sangat penting kita merawat jiwa kita dengan meningkatkan self-awareness, self-motivation, self-regulation ya. Itu perlu kesadaran bagaimana kita melihat ternyata mental kita ini sangat penting ya, sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup kita. Karena kalau dilihat di inti utama dari pusat kesehatan mental itu sendiri ada di otak ya Mbak Dewi. Jadi dia mempunyai fungsi dalam berpikir, berperasaan, dan berperilaku. Jadi bukan hal yang tidak nyata ya, karena banyak stigma yang beredar di luar bahwa kesehatan jiwa itu tidak ini seakan-akan diabaikan ya. Padahal gangguannya sudah sangat bisa terlihat bahwa gangguan kesehatan jiwa itu adanya di otak. Namanya. Lanjut nih dok, karakteristik dan jenis gangguan jiwa itu seperti apa sih dokter? Oh ya, kalau karakteristik banyak sekali ya. Intinya kan dari gangguan jiwa sendiri kan dia gangguan adanya perasaan, perilaku dan emosionalnya, sikapnya dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi banyak hal. Kalau dia misalkan dalam kesehariannya itu dari sosialnya dia sudah mulai terganggu, dari pribadiannya, nah itu akan mulai ada gangguan di situ. Nah, kalau dari untuk diagnosa banyak ya dari jiwa, jadi sangat luas. Baik dari misalkan
dari anak-anak pun ada seperti autis, ADHD, gangguan perkembangan, gangguan emosional pada anak. Kemudian pada remaja juga ada seperti ada bipolar, gangguan mood, depresi, cemas, bahkan gangguan jiwa berat seperti skizofrenia. Jadi banyak hal yang bisa kita tangani berbagai penyakit gangguan jiwa seperti itu. Dan hal ini kita harus mengerti bahwasanya bukan hanya fisik saja yang kita tahu, tapi ternyata ada loh yang masalah psikis yang juga harus sangat penting dalam penanganan kesehatan ini. Seperti itu. Dokter Aulia ada yang mau tambahkan? Oke, itu kalau sudah masuk gangguan ya. Jadi sebenarnya kita bisa mendeteksi lebih awal bagaimana sih ciri-ciri awal terkena gangguan jiwa. Yang pertama itu dia merasakan adanya perasaan sedih yang berlebihan, adanya perasaan ketakutan atau kecemasan yang berlebihan, kemudian adanya pikiran-pikiran suicide atau pikiran pikiran bunuh diri, kemudian dia juga paranoid atau curiganya sangat berlebihan ya. Kemudian adanya ketidakmampuan dalam mengelola stres yang dihadapi sehari-hari dan adanya kurangnya mekanisme dalam mengatasi kemarahan ya. Nah, sebenarnya sih kalau marah, emosi itu kan wajar ya kalau ada sebabnya. Tetapi kalau sesuatu yang sudah berlebihan, nah itu sudah mulai gejala awal ya. Tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Ya, betul. Dan masih banyak gejala-gejala yang lainnya. Bisa juga dari tidak bisa tidur ya. Gangguan tidur, tidak bisa tidur itu juga sama masalah konsentrasi, tidak bisa fokus, tidak bisa. Bisa, itu kalau sudah masuk gangguan ini ciri-ciri awal saja. Seperti itu. Ada lagi? Sudah ya? Sudah. Oke, baik. Jadi, sahabat Panglima, jika diri sendiri ataupun keluarga yang menunjukkan gejala masalah kesehatan jiwa secara terus-menerus dan tidak membaik, segera lakukan pemeriksaan ke dokter spesialis jiwa untuk melakukan penanganan dan pemeriksaan lebih lanjut. Sebab diagnosa dini dapat membantu pengidap sembuh dari kondisi yang dialami dan terhindar dari risiko komplikasi yang serius dan berbahaya. Lanjut pertanyaan selanjutnya, Dok. Jenis pelayanan apa yang nantinya didapatkan pasien ketika berobat ke polijiwa? Oke, baik. Kalau pelayanan polijiwa sendiri itu kita ada 13 item pelayanan ya. Yang pertama itu adalah pelayanan psikoterapi. Psikoterapi di sini dimaksudkan adalah intervensi psikologis yang dilakukan oleh profesional mental health. Ya, jadi bukan cuma psikiater yang bisa melakukan, tetapi psikolog klinis juga bisa. Jadi dia terapi bicara yang membantu klien atau pasien sendiri itu untuk lebih bisa resilience, untuk bisa mampu mengatasi masalah, kemudian bagaimana cara menghadapi. Nah, yang kedua itu fokus di gangguan jiwa berat, kemudian ada juga gangguan terkait dengan masalah stres, kemudian kondisi fisik, kemudian gangguan pada anak dan remaja, gangguan hormonal ya, seperti depresi pasca melahirkan, baby blues, kemudian pada usia lanjut ada juga masalah di gangguan kepribadian ya, kemudian kita juga melayani tes surat keterangan sehat rohani ya untuk kepentingan mendaftar kuliah atau kepentingan misalnya untuk melengkapi data sebagai dosen, mendaftar CPNS ya, dan pelayanan yang nanti kita akan laksanakan kalau misalnya ruangan sudah tersedia, ruang rawat inap, kita juga ada melakukan pelayanan psikiatri forensik ya. Jadi yang jadi fokusnya ini adalah klien atau pasien yang terlibat masalah hukum ya. Jadi kita ikut juga dalam, kemudian kedepannya juga kita mungkin bisa mengembangkan rehabilitasi psikososial ya. Jadi pasien-pasien yang sudah ditangani dengan obat, kita harapkan itu dia mampu kembali ke masyarakat dengan potensi-potensi yang ada. Jadi dengan rehab psikososial itu dia diajarkan bagaimana bisa berproduktif ya sesuai dengan bakat masing-masing. Nanti akan ada di gedung barunya nanti ya? Insya Allah. Insya Allah. Dokter Lutfi ada yang ditambahkan? Ya, jadi sudah lengkap ya dari Dokter Aulia. Masanya memang
pemeriksaan, dari screening juga bisa kita lakukan. Kemudian terkait ada beberapa family terapi, misalkan ada keluarga yang memiliki suatu masalah atau apa, seperti konsultasi pun bisa. Kemudian juga terkait nafsa ya, karena memang di daerah kita ini kita harus intens nih terhadap peredaran obat-obat terlarang, narkoba. Jadi di situ harapannya kita bisa melakukan pendampingan dan terapi untuk pasien-pasien dengan gangguan nafsa. Itu untuk pelayanan rawat inapnya ya dok ya? Iya, rawat inapnya. Oke. Tapi semua pelayanan ini tercover BPJS semua ya dok ya? Tercover, Ya. kecuali 2 aja. Kalau misalnya dia masuk dengan kondisi bunuh diri ya, yang dengan sengaja ingin melakukan bunuh diri, percobaan bunuh diri, kemudian memang dengan gangguan akibat obat-obatan terlarang ya, itu belum di cover oleh BPJS ya kalau untuk rawat inapnya. Kalau yang lain itu sudah tercover di pelayanan poli. Alhamdulillah ya dok ya. Ya. Ada yang mau ditambahkan lagi dok? Pusat kesehatan jiwa ini? Ya, saya mau tambahkan ciri-ciri bagaimana kalau seseorang itu mempunyai tanda sehat jiwa. Yang pertama, dia itu mampu mengenali potensi dirinya ya, dengan cara tahu apa kelebihan, kemudian tahu apa kekurangannya. Yang kedua adalah mampu mengatasi stres, utamanya stres yang sehari-hari ya, karena kita tidak bisa pungkiri stres ini adalah suatu kondisi yang wajar ya, karena ada yang sifatnya eustress adalah stres yang normal, ada yang distress ya. Kemudian yang ketiga adalah produktif, di mana kita ini mampu menghasilkan sesuatu secara terus-menerus atau secara berkesinambungan. Nah, dan yang keempat ini kita dapat bermanfaat bagi lingkungan maupun orang lain dari suatu tindakan kita, dari usaha yang kecil, sederhana maupun suatu tindakan yang besar itu punya manfaat bagi orang lain maupun lingkungan kita. Dokter Lutfi, Ya, silakan. kalau dari saya ada 3 ya yang bisa kita lakukan supaya kita tetap sehat. Yang pertama tadi dengan tidur yang teratur ya, pola tidurnya, kemudian makanan-makanan yang bergizi, dan selain juga manajemen stres. Nah, itu seperti itu. Jadi ketika misalkan mulai ada tidak nyaman, ada gangguan atau apa, bisa datang ke profesional untuk konsultasi. Ya, seperti itu. Saya tambahkan lagi ya. Sekalian tips and trick dok. Oke, ya seperti yang disampaikan Dr. Lutfi bahwa secara kita kembali dulu ke basic ya. Kalau untuk bagaimana mempertahankan kesehatan jiwa sendiri, yang pertama itu jangan lupa untuk selalu mengkonsumsi makanan yang nutrisinya seimbang, karena dengan makanan yang sehat utamanya itu bisa mempengaruhi mood atau perasaan kita ya. Contohnya bisa kita dapatkan dari makanan yang mengandung triptopan ya, dari sayuran yang berupa bayam ya, sayuran hijau, kemudian yang kedua kacang-kacangan atau produk kedelai lainnya seperti susu, tempe ya. Kemudian kita juga melaksanakan kegiatan rutin selain aktivitas fisik, yaitu dengan cara berolahraga ya. Jadi berolahraga ini nggak perlu yang harus intensitas yang berat ya, intensitas ringan saja kita bisa lakukan dengan cukup dengan cara berjalan kaki saja. Biasanya kita ajarkan klien atau pasien itu meluangkan waktu dalam 1 minggu minimal 3 kali untuk berjalan kaki. Boleh dipilih waktunya mau pagi atau sore ya, dengan intensitas waktu tidak lama, 30-45 menit saja. Kemudian yang ketiga tadi Dr. Lutfi sudah sampaikan tuh bagaimana kita istirahat dan tidur yang cukup ya. Bagaimana diajarkan bahwa tidur yang baik ini sangat berpengaruh kepada kualitas hidup ya. Kemudian dalam mengelola tidur pun kita banyak menyampaikan ada hal-hal juga yang perlu dihindari biar kualitas tidurnya tidak terganggu ya. Yang pertama adalah dengan cara tidak mengkonsumsi minuman beralkohol misalnya di waktu sore hari,
selain minuman beralkohol adalah menghindari minuman bersoda, kemudian yang menyebabkan gangguan tidur. ya kafein, kemudian kopi itu karena bakalan merangsang asam lambung naik, jadinya begah. Nah, kemudian ada kegiatan pra tidur yang biasa dilakukan, misalnya nih sebelum masuk kamar tidur itu kita biasanya ada bincang santai kah dengan pasangan atau mungkin keluarga atau mungkin dengan cara relaksasi otot ya. Nah, kemudian tanpa memikirkan hal-hal ya, itu. nah langkah-langkah itu saat kita masuk ke kamar tidur kita juga perlu tuh modifikasi ruangan kamar tidur biar dengan terasa nyaman. betul, membuat suasana nyaman dengan mungkin mengganti spray ya, kemudian mengurangi pencahayaan. Jadi pencahayaan juga itu penting. Jadi TV misalnya kita matikan atau handphone kita singkirkan dulu ya. Jadi atau bisa juga dibantu dengan memberikan lampu tidur atau aroma terapi. Diharapkan merelaksasikan. ya, diharapkan juga ini tidurnya bisa berkualitas. 6 sampai 8 jam. Tidur yang berkualitas ya. Ya, dan yang paling penting adalah aspek spiritual ya, Dok ya. Spiritual. Ini yang paling banyak harus kita lihatkan bahwa apalagi di bulan puasa ini ya, sangat berpengaruh dengan kondisi mental. Bagaimana puasa sendiri itu mengajarkan kita untuk lebih bisa fokus, melatih emosi, melatih pikiran, di mana kita bisa lebih mindful, fokusnya ke here and now ya. Jadi dengan berpuasa banyak yang terbantu pasien-pasien atau klien yang mempunyai pikiran-pikiran yang overthinking lah istilahnya, itu dengan berpuasa itu dia mampu fokus, akhirnya pikiran-pikirannya juga itu ikut mereda. Dokter Lutfi, ada yang mau ditambahkan lagi? Oh ya, yang ditambahkan tadi terkait seringnya tentang penggunaan gadget HP ya pada saat menjelang tidur, ini biasa sering kita sebelum lakukan. tidur main HP dulu. Iya, karena memang di situ ternyata dengan kita aktivitas HP itu otak itu seperti terkecoh. Puasanya kita otak terus aktif. Yang pada saat malam itu sebenarnya kita kan otak untuk istirahat. Nah, itulah yang banyak terjadi di kalangan masyarakat pada penggunaan HP atau gadget yang bisa mempengaruhi pola tidur kita. Begitu. Jadi susah tidur ya karena jadi akhirnya susah tidur. Ya. Cukup ya, Dok. Ada lagi? Sudah cukup. Ya. Jadi, sahabat Panglima, menjaga kesehatan fisik itu penting. Menjaga kesehatan jiwa tidak kalah pentingnya. Sudah saatnya kita menerapkan pola hidup sehat. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Aulia dan Dr. Lutfi yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara kami. Semoga kita dapat berjumpa lagi di acara Bincang Sehat selanjutnya dengan tema yang berbeda. Ya, makasih ya, Dok. Ya, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat Panglima yang sudah menyaksikan acara kami. Terus saksikan acara ini. Sampai jumpa di Bincang Sehat selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.